Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar? Pasti luar biasa sehat, amin. Nah, bulan ini tema kita adalah saya mau melakukan yang benar dan yang penting. Sekali lagi ya, sama-sama yuk kita katakan, saya mau melakukan hal yang benar dan yang penting. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum ibadah, kita mau berdoa sama-sama dulu ya. Yuk kita lipat tangan kita mau datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini, pagi ini kami datang untuk memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah setiap kami saat ini boleh menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Yuk, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, Yesus cinta semua anak di dunia. Sama-sama ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Wow. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sama-sama. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, siapa yang merasa dicintai oleh Tuhan? Coba angkat tangannya adik-adik. Wow, banyak ya. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeay. Siapa di sini yang Laskar Kristus? Coba angkat tangannya adik-adik. Wow, haleluya, banyak ya. Nah, kita mau nyanyikan pujian ini dengan semangat, oke? Tepuk tangan yuk. Sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya Laskar Kristus. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Siapa yang masih mau memuji Tuhan? Saya. Banyak ya. Saya percaya adik-adik semuanya masih bersemangat. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini dengan lebih semangat. Markas iblis dihancurkan. Sama-sama ya. Sambil senyum. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, kasihnya Tuhan. Oh yes, anak sekolah pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sama-sama, anak sekolah minggu, kasihnya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi ya. Maka setan lakukan, panji Yesus tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, yes, kasihnya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi ya. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Haleluya. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita adik-adik buat dengar firman Tuhan. Siapa yang rindu dengar firman Tuhan? Oke, kita siapkan hati kita ya. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan saat ini. Kita mau naikkan pujian kita, Tuhan ini tugas kami. Kita mau nyanyikan dengan segenap hati kita buat Tuhan. Sama-sama ya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Amin. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sama-sama dengan lebih semangat katakan buat Tuhan. Oh Tuhan, ini tugas kami. Amin. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.
kita mau berucap syukur dalam hadirat Tuhan. Haleluya, oh, menyenangkan-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Yesus, ini hati kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, terima kasih. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita mau duduk yang rapi, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita mau bersatu dulu dalam doa ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami ya, agar kami dapat duduk diam dan mengerti apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan kisah tentang Zakheus. Di sini siapa yang sudah pernah mendengarkan ceritanya? Cerita ini diambil dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Bagaimana kisahnya? Yuk adik-adik kita mau lihat bersama-sama ya. Adik-adik, di sebuah kota yang bernama Yeriko, hiduplah seorang yang kaya raya dan dia bernama Zakheus. Nah, Zakheus ini mempunyai badan yang pendek adik-adik. Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak adik-adik. Nah, jadi Zakheus ini itu mengambil bayaran atau uang dari orang-orang. Namun, seringkali Zakheus ini meminta uang bayaran lebih banyak dari yang seharusnya adik-adik. Misalnya seharusnya orang itu harus bayar ke dia 10.000, tapi Zakheus memintanya 20.000. Nah, itu kan lebih banyak ya adik-adik daripada seharusnya, dan hal tersebut tidak benar ya adik-adik. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang tidak menyukai Zakheus adik-adik karena perbuatannya. Lalu suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dan Zakheus mendengar kabar itu adik-adik. Dia mau melihat Tuhan Yesus. Tetapi karena banyak sekali orang yang mau melihat Tuhan Yesus dan karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus adik-adik. Akhirnya apa yang ia lakukan? Ia memanjat pohon agar dia bisa melihat Tuhan Yesus adik-adik. Lalu Tuhan Yesus melihat ke atas pohon itu dan berkata kepada Zakheus bahwa Tuhan akan menumpang di rumahnya. Wah, Tuhan Yesus mau mendatangi rumah Zakheus adik-adik. Ketika Zakheus mendengar hal tersebut, ia langsung turun adik-adik dari pohon dan menerima Tuhan Yesus di rumahnya dengan sukacita. Lalu orang-orang yang ada di sana melihat kejadian itu adik-adik dan mereka bingung. Kenapa ya Tuhan Yesus mau bersama Zakheus? Padahal Zakheus itu adalah orang yang berdosa, orang yang sudah melakukan kesalahan adik-adik. Kesalahannya apa? Ya, karena dia menagihkan bayaran lebih dari yang seharusnya adik-adik. Karena Tuhan Yesus mau menerima Zakheus, lalu Zakheus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang-orang miskin. Dan dia juga berkata adik-adik,
Jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, jadi misalnya adik-adik ada orang yang dipaksa untuk membayar 10.000. Ia akan mengembalikannya 40.000 adik-adik. Wah, luar biasa ya. Zakheus mau berubah menjadi orang yang lebih baik adik-adik karena Tuhan Yesus mau menerima dia walaupun Zakheus adalah orang yang berdosa, orang yang berbuat banyak kesalahan. Dan Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Dan Lukas 19 ayat 10 berkata, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa adik-adik. Wah, puji Tuhan ya. Siapa yang diberkati oleh cerita hari ini? Puji Tuhan, kakak juga sangat diberkati ya adik-adik dengan cerita Zakheus ini. Dan apa saja sih yang dapat kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama, kita mau berani mengakui kesalahan yang kita sudah lakukan adik-adik. Jadi, jika kita berbuat salah kepada mama, kepada papa, atau kepada orang lain, kita harus mengakui kesalahan kita dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan jangan lupa orang tua hebat. Hal ini berlaku juga untuk orang tua ya. Sama ya seperti Zakheus, ia juga mau mengakui kesalahannya dan bahkan dia pun mau melakukan hal yang benar adik-adik. Apa saja? Ya, yang pertama, ia mau memberikan setengah hartanya kepada orang-orang miskin. Dan yang kedua, untuk orang-orang yang sudah ia mintai bayaran lebih ya dari yang seharusnya, ia mau mengembalikannya 4 kali lipat. Wah adik-adik, puji Tuhan ya, Zakheus mau bertobat dan memperbaiki kesalahannya adik-adik. Yang kedua, kita mau berubah. Kita harus mau berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik hati dan menjadi teladan bagi sekitar kita adik-adik. Sama ya seperti Zakheus, awalnya dia adalah orang yang berdosa atau orang yang mempunyai banyak kesalahan. Tapi setelah Tuhan Yesus datang kepadanya, dia mau berubah adik-adik. Sama ya, Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan kita harus berubah menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kita mau belajar menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang adik-adik, agar orang-orang yang di sekitar kita itu mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya adik-adik mengalami kebaikan Tuhan, adik-adik bisa menceritakan kepada mama, kepada papa, kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar kalian. Misalnya ada keluarga kalian yang sedang sakit, kemudian kalian doakan dan ia sembuh. Nah, kalian bisa ya menceritakan hal tersebut ke orang-orang di sekitar kalian, bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan keluarga kalian yang sakit. Dan masih banyak lagi adik-adik kebaikan Tuhan Yesus yang bisa kalian bagikan atau ceritakan ke orang-orang. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa ya adik-adik. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan pimpin kami ya, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau berubah, mau menjadi teladan bagi sekitar kami, dan kami juga mau untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang.
Tuhan, pimpin kami ya, agar kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sebelumnya kita mau terima berkat ya adik-adik. Yuk kita mau angkat tangan kita. Diberkatilah adik-adik dalam segala hal dan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua kemanapun kita pergi mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Dan yang sudah menerima berkat kita mau katakan amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini akan dibawakan oleh teman-teman kalian ya. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Messi. Ayat Mas Minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat Mas Minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman, nama saya Zevanya. Saya mau melakukan yang baik dan benar. Shalom teman-teman, nama saya Zevanya. Saya mau melakukan yang baik dan benar. Oke, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Kita mau berikan yang terbaik ya adik-adik ya. Yuk kita sama-sama berdoa dulu. Yuk kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat segala yang baik yang kami terima hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan saat ini juga Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Berkati keluarga kami, orang tua kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memberi dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, adik-adik boleh minta bantuan orang tuanya untuk ditransfer boleh ke rekening GBI Margonda atau di atas ada QR nih. Nanti boleh ya dicek sama bantuan oleh papa mamanya ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati, selamat memberi. Protokol kesehatan hari ini disampaikan oleh Selamat teman-teman. Buat 3M ya. Mendukung masuk. Dadah teman-teman. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas tentang Zakheus. Jadi nanti Zakheus yang ini bisa diturunin ke bawah adik-adik. Oke, siapa yang sudah siap membuat kreativitas hari ini? Yuk kita mau buat bareng-bareng ya adik-adik. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kreativitas hari ini adalah yang pertama ada kertas warna, lalu kertas putih, lalu ada kardus, gunting, pensil warna, double tip, dan lem ya adik-adik. Yuk adik-adik kita mau membuat kreativitasnya bersama-sama ya.
Langkah pertama, kita akan menggambar ya adik-adik. Kita siapkan kertas kosong dan pensil. Lalu kita akan menggambar dan nanti jadinya seperti ini. Yang ini gambarnya Tuhan Yesus. Dan yang ini adalah gambarnya Zakheus ya adik-adik. Langkah selanjutnya kita mau siapkan kertas warna ya adik-adik. Ada warna hijau muda, hijau tua, dan coklat. Nah, dari ketiga kertas ini kita mau membuat pohon ya adik-adik. Nanti ada rumput, ada batangnya, dan juga ada daunnya ya adik-adik. Lalu selanjutnya kita mau siapkan kardus ya adik-adik. Ukurannya ada yang besar, sedang, dan kecil. Tapi kalau kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan kertas karton ya adik-adik. Langkah selanjutnya kita mau menempel menggunakan lem ya adik-adik. Jadi kita ambil gambaran Tuhan Yesus ini, lalu kita mau tempelkan dengan kardus ukuran sedang ya adik-adik. Selanjutnya kita juga mau tempel lem yang gambar Zakheus ya adik-adik menggunakan kardus yang berukuran kecil. Oke, kalau sudah kita juga mau tempel batang dengan kardus yang berukuran besar ya adik-adik. Nah, ketika semuanya sudah kita tempel dengan kardus, kita mau menyatukan batang, daun, dan rumput ya adik-adik. Kita mau menempelkan daunnya dengan lem. Oke, setelah itu kita tempel ke batangnya. Dan kita juga mau menempel rumputnya ya adik-adik. Oke, setelah kita tempel semuanya menjadi satu dan menjadi sebuah pohon, kita mau menempel gambar Tuhan Yesus dengan menggunakan double tip ya adik-adik. Nanti kita tempelnya di sebelah pohonnya. Dan hasilnya seperti ini adik-adik. Langkah selanjutnya kita mau menggunting kertas sebesar ini dan kardus kecil saja ya adik-adik, dan kita mau menempel kardusnya itu di ujung kertas yang berwarna putih seperti ini. Setelah itu kita mau membuat bolongan di sini adik-adik menggunakan gunting. Untuk ukuran bolongannya kalian bisa sesuaikan dengan lebar dari kertas putih yang kalian sudah gunting ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita mau memasukkan kertas putih tadi yang sudah kita gunting ke dalam lubang yang sudah kita buat. Dan selanjutnya kita mau tempelkan Zakheusnya ini ke kertas yang putih ini ya adik-adik. Nah adik-adik, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nanti Zakheusnya ini bisa kita tarik adik-adik, dan dia di atas pohon. Lalu kita bisa tarik kembali ke bawah dan dia bersama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sudah selesai kita membuat kreativitasnya. Selamat mencoba ya, dan jangan lupa dikirimkan kreativitasnya ke grup Orang Tua Hebat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk games hari ini akan sedikit berbeda nih dengan games yang sebelumnya kita pernah mainkan adik-adik. Nah, jadi nanti kalian akan diminta untuk berdoa
selama 6 hari. Mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu adik-adik. Kira-kira apa ya yang harus doakan? Nah, ketika kalian sudah menerima link dari kakak sekolah minggu di grup orang tua hebat, kalian klik linknya ya. Oke, nah untuk kuis Alkitab hebatku hari ini namanya adalah Spin the Wheel. Nah, ini ada 6 pilihan ya adik-adik. Ada guru sekolah, ada teman sekolah, ada pemerintah, ada teman tetangga, kakak, adik atau saudara, dan orang tua. Nah, jadi selama 6 hari kalian nanti harus berdoa untuk semua orang ini adik-adik. Jadi misalnya nih, di hari pertama, di hari Senin, kalian harus memutar wheelnya ini adik-adik. Kita putar ya. Nah, kalian dapat pemerintah, berarti hari Senin kakak harus doain pemerintah adik-adik. Oke, kalau hari Selasa kita ulang lagi adik-adik. Ya, teman tetangga. Jadi hari Selasa kita harus doain tetangga kita ya adik-adik. Kalian harus memutar wheel ini selama 6 hari. Nah, nanti setelah kalian sudah berhasil mendoakan ke-6 pilihan ini selama 6 hari dari Senin sampai dengan Sabtu, pada hari Sabtu kalian harus memberitahukan kepada kakak-kakak sekolah minggu di grup orang tua hebat kalian dapatnya apa aja. Misalnya Kak Fei hari Senin dapat pemerintahan, hari Selasa dapat teman tetangga, hari Rabu dapat teman sekolah, hari Kamis dapat kakak atau adik atau saudara, hari Jumat dapat orang tua, dan terakhir hari Sabtu dapat guru sekolah minggu. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Oke, dengan games ini kita mau belajar ya untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Dan kita juga mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke adik-adik, selamat melakukan kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa ya untuk berdoa setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.